Nah, jadi coba renungkan betapa sangat berbeda maaf seorang hamba kepada hamba dibandingkan maaf Allah kepada seorang hamba. Maaf sesama hamba adalah maaf karena rasa butuh. Tapi maafnya Allah kepada hamba adalah maaf murni karena kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Riyadhus Shalihin telah memasuki pembahasan pada bab yang ke-51, yaitu babur raja, bab mengenai optimisme kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa poin penting telah disampaikan dalam pengantar bab ini. Yang pertama, apa definisi dari raja atau optimisme kepada Allah? Waktu itu kita sebutkan yang dimaksud dengan raja al-farahu bi ihsanillah, bergembira atas kebaikan-kebaikan Allah. Ampunan Allah adalah kebaikan Allah. Kasih sayang Allah adalah kebaikan Allah. Pertolongan Allah adalah kebaikan Allah. Nah, rasa gembira kita atas kebaikan-kebaikan Allah itu dinamakan dengan raja. Kemudian waktu itu juga disampaikan bahwa setiap orang selalu dihadapkan dengan dua pemandangan. Pertama, pemandangan terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah pemandangan kepada Allah. Apabila Anda memandangi diri Anda dengan jujur, dengan penuh muhasabah, maka pemandangan kita tentang diri kita hasilnya adalah rasa takut. Karena perjalanan usia yang sudah sangat banyak, dengan catatan dosa yang juga sangat banyak, dan dengan kebaikan yang sangat sedikit. Nah, sehingga pemandangan terhadap diri sendiri di atas kejujuran dan muhasabah menghasilkan rasa takut. Tetapi ketika kita memandangi Allah, kita melihat Ar-Rahmanir Rahim, betapa Allah penyayang. Kita melihat Allah Al-Ghafur, betapa Allah Maha Pengampun. Maka pandangan kita tentang Allah menghasilkan harapan. Jadi kita melihat dan sadar diri, hasilnya adalah takut. Tapi kita pun sadar siapa Allah, hasilnya adalah berharap.
Dan tentu ketika Anda sandingkan takut Anda dengan harap Anda, tentu harap ini lebih besar, karena harap ini adalah harap kepada Allah. Lalu di antara poin yang sudah dibicarakan juga pada pertemuan terakhir, mana yang lebih mulia antara dua harapan, antara dua optimisme. Yang pertama, harapan kebaikan-kebaikan saya diterima oleh Allah. Atau nomor dua, harapan bahwa dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Anda selalu di antara dua harapan ini. Harapan agar kebaikan-kebaikan diterima. Tapi juga ada harapan agar dosa-dosa juga diampuni. Dari dua harapan ini tentu Anda nggak bisa lepas dari keduanya. Namun mana yang lebih mulia, mana yang lebih bernilai, ulama-ulama kita berbeda pendapat. Tapi Imam Ibnu Qayyim menguatkan bahwa harapan ampunan atas dosa lebih nilai, lebih tinggi daripada harapan penerimaan Allah atas kebaikan. Dan yang terakhir, pembahasan pada pertemuan lalu, bahwa manusia dalam berharap kepada Allah ada 4 macam. Baiklah jemaah sekalian, malam ini kita memasuki ayat pertama pada bab yang ke-51 ini. Ayat ini jemaah sekalian oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dikutip dari surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang betul-betul telah melampaui batas dalam berdosa. Apa yang mesti disampaikan? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Alasannya apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian jami'an, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini nanti baca perlahan-lahan di rumah, karena kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak ada ayat yang terbesar memberikan optimisme, ayat terbesar memberikan harapan melebihi ayat 53 dalam surat Az-Zumar. Betul, banyak ayat-ayat yang memberikan kita harapan, yang memberikan kita optimisme, tapi di urutan paling tinggi, ayat tertinggi, ayat terbesar memberikan harapan adalah ayat 53 dalam surat Az-Zumar ini. Makanya nanti perlahan-lahan Anda baca, Anda renungkan, dan Anda hayati. Saya ingin dari akhir ayat terlebih dahulu. Akhir ayat, dua nama Allah, Al-Ghafurur Rahim. Al-Ghafur artinya Allah Maha Pengampun, Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Manusia mengampuni dan memaafkan biasanya karena rasa butuh. Seorang ayah memaafkan anaknya karena masih butuh. Seorang suami memaafkan istrinya karena masih butuh.
Setidaknya ada dua rasa butuh saat kita memaafkan orang lain. Pertama, kita membutuhkan manusianya, atau yang kedua, kita membutuhkan pahalanya dari Allah. Misalnya saya maafkan anak saya karena memang saya masih membutuhkan anak. Atau nomor dua, saya maafkan si fulan padahal saya tidak butuh dia, karena saya butuh ampunan, karena saya membutuhkan Allah. Jadi tidak ada manusia yang memaafkan kecuali karena rasa butuh. Rasa butuh kepada manusia yang dimaafkan, atau rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah dalam Al-Quran selalu menggandengkan Ghafur dengan Rahim, karena Allah ingin mengirimkan satu pesan bahwa maaf Allah untuk kita bukan maaf karena butuh, tetapi maaf Allah untuk kita murni karena Allah kasih sayang. Allah melihat kita, kemudian Allah kasihan, murni karena rasa kasihan itulah Allah mengampuni. Murni karena rasa kasihan itulah maka Allah memaafkan. Nah, jadi coba renungkan betapa sangat berbeda maaf seorang hamba kepada hamba dibandingkan maaf Allah kepada seorang hamba. Maaf sesama hamba adalah maaf karena rasa butuh. Tapi maafnya Allah kepada hamba adalah maaf murni karena kasih sayang. Jadi betapa indahnya maaf Allah itu, karena maaf itu sepenuhnya karena kasih sayang. Baik. Jadi ayat ini saya ulangi terjemahannya, wahai Muhammad, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, kalian tidak boleh putus asa atas rahmat Allah. Sebab Allah itu maha mengampuni dosa semuanya. Disebabkan karena Allah itu memang maha pengampun lagi maha penyayang. Imam Al-Bazzar, Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah, menyebutkan riwayat dari Ibnu Umar bahwa ayat ini berhubungan dengan hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu jamaah sekalian ada banyak versi riwayat, saya sebutkan salah satu versi saja. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika ayahku akan hijrah, yaitu Umar bin Khattab, beliau telah bersepakat dengan beberapa orang untuk hijrah bersama. Ada namanya Hiyash ibnu Abi Rabi'ah, ada juga namanya Hisham ibnu Al-As. Saat mereka bertiga telah sepakat hijrah, mereka pun sepakat waktunya besok pagi. Kesepakatan yang ketiga, kalau sampai besok pagi tidak ada yang datang, berarti yang nggak datang itu telah tertangkap dan kita nggak nunggu-nunggu. Karena orang-orang Quraisy pada saat itu berusaha untuk menangkap orang-orang yang hijrah. Makanya mereka bertiga sepakat, besok kita ketemuan di satu sumber mata air Bani Ghifar. Ya, kita bertemu di sumber mata air itu. Nah, kalau sudah di pagi hari ada yang nggak datang, ditinggal, berarti dia telah ditangkap. Pagi-pagi betul Umar radhiyallahu anhu sudah berada di lokasi, yaitu sumber air milik Bani Ghifar, dan sudah ada juga Iyas ibnu Abi Rabi'ah. Tetapi Hisham ibnu Al-As tidak. Hisham ibnu Al-As tidak hadir. Hisham ibnu Al-As ini adalah keluarganya Ammar bin Hisham.
Umar bin Hisham. Umar bin Hisham nama populernya adalah Abu Jahal. Nah, tapi Hisham bin Amr ini seorang yang beriman. Sesuai kesepakatan, yang terlambat tidak ditunggu karena berarti ia telah tertangkap. Lalu Umar bin Khattab akhirnya berhijrah bersama dengan Iyash ibnu Abi Rabi'ah. Sesampainya di Madinah, tersebarlah berita yang cukup akurat bahwa Hisham ibnul As ini ditangkap, diancam, dan telah memproklamirkan diri murtad. Jadi tidak kuat dengan ancaman, enggak kuat dengan siksaan. Akhirnya Hisham ibnul As menyatakan diri telah murtad. Baiklah, setelah itu turunlah ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Setelah ayat ini turun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis ayat ini karena walaupun saat itu tulis baca tidak familiar, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang sudah mampu tulis dan baca. Maka ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab mengirimkan surat yang isinya adalah ayat ini kepada yang telah murtad tadi, yaitu Hisham ibnul As. Surat ini pun sampai di tangan Hisham ibnul As. Dia baca satu kali, dia baca dua kali, dia baca berkali-kali. Bahkan sampai Hisham ibnul As pergi ke satu bukit yang bernama Bukit Zitua, menjauhi keramaian, untuk betul-betul konsentrasi membaca surat, yakni ayat ini. Akhirnya Hisham ibnul As mengatakan, ini ayat pasti yang dimaksudkan saya, bukan orang lain. Ini yang dimaksudkan adalah saya. Setelah mantap bahwa maksud dari ayat adalah dirinya, maka dia diam-diam langsung berlari hijrah menuju Madinah. Nah, itulah salah satu versi riwayat mengenai sababun nuzul. Tentu ada versi lain bahwa ayat ini turun terhadap seorang kulit hitam yang bernama Wahsy, yang mendapat tugas dari Hindun binti Utbah menghabisi paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Dia menghabisi, bukan cuma menghabisi, tapi juga memutilasi kemudian. Dia menghabisi, tapi kemudian baru dimutilasi oleh Hindun. Baik. Itulah sababun nuzul ayat ini. Baik jamaah sekalian, mari kita dalami ayat ini. Ibnu Mas'ud tadi mengatakan bahwa ayat 53 surat Az-Zumar ini ayat yang paling luar biasa memberikan harapan dan optimisme. Ibnu Mas'ud menyebutkan ada 7 poin dalam ayat yang menunjukkan betapa ayat ini sangat luar biasa memberikan optimisme dan harapan kepada Allah. Jadi para pendosa, dan itu adalah kita semua, jangan lagi berputus asa melihat ampunan Allah. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan dalam ayat ini ada 7 poin yang menunjukkan betapa harapan terhadap Allah sesuatu yang sangat besar. Sebelumnya ingin saya sampaikan jamaah sekalian, Anda tahu kemuliaan itu ada 2 macam. Ada kemuliaan yang ghairu kasbi. Ada kemuliaan murni pemberian Allah.
itu bukan kemuliaan yang bisa menjadi ikhtiar kita. Itu kemuliaan eksklusif. Misalnya ada orang yang mulia karena dia seorang rasul, karena dia seorang nabi, karena dia diberi karamah oleh Allah, karena dia diberi kecerdasan oleh Allah. Ini semuanya kemuliaan-kemuliaan bawaan, pemberian. Ini bukan kemuliaan yang terbuka, tapi kemuliaan yang menjadi kontes kita, persaingan kita. Ada 7 kemuliaan. Ada 7 kemuliaan. Baik, kemuliaan paling tinggi adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Kemuliaan di urutan nomor 2 ini kaitannya dengan kajian kita. Kemuliaan di urutan yang kedua adalah ibadah-ibadah hati yang berhubungan dengan nama-nama Allah. Ibadah-ibadah hati yang berhubungan dengan nama Allah. Anda tahu, enggak semuanya ibadah hati itu berhubungan dengan nama Allah. Misalnya Anda takut neraka. Anda takut itu kan ibadah hati, tapi hubungannya dengan neraka. Nah, ini ibadah hati tapi tidak hubungannya dengan nama Allah. Tapi Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah pengampun, Allah penyayang, tentu itu membuat Anda berharap. Aku berharap ampunanmu ya Allah. Aku berharap kasih sayangmu ya Allah. Ini ibadah teragung di urutan nomor 2, yaitu semua ibadah-ibadah hati berhubungan dengan nama Allah. Lalu di urutan nomor 3 adalah kebaikan-kebaikan dalam ucapan. Misalnya baca Quran, misalnya berzikir, misalnya nasihat, misalnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kebaikan ucapan ini menempati urutan yang ketiga. Urutan yang keempat adalah kebaikan-kebaikan yang bersifat perbuatan. Itu urutan yang keempat. Urutan yang kelima, menjauhi larangan yang haram. Menjauhi larangan haram ini urutan kelima, masih lebih rendah daripada menjalankan perintah. Di urutan yang keenam, menjauhi perkara-perkara yang bersifat syubhat dan makruh. Jadi apapun yang syubhat, yang tidak jelas, jauhi. Ini kebaikan di urutan yang keenam. Syubhat itu bisa jadi hubungannya dengan uang, dengan harta, tapi syubhat itu juga bisa berhubungan dengan ilmu. Misalnya, maulid itu boleh atau tidak? Nah, Anda nggak tahu. Boleh tidaknya bagi Anda tersamar. Anda nggak pasti A atau nggak pasti B. Kalau begitu ini syubhat, tinggalkan. Rasa-rasanya dalil-dalilnya sama kuat, tinggalkan saja. Tahlilan itu habis kematian boleh atau tidak? Soalnya ada yang pro, ada yang kontra. Terus bagi kamu tersamar? Kalau tersamar berarti syubhat, tinggalkan saja. Jadi kadang-kadang syubhat itu hubungannya dengan ilmu. Nah, kadang-kadang syubhat itu hubungannya dengan manusia. Ini orang ini persahabatan dengan dia menghasilkan manfaat atau menghasilkan mudarat. Anda nggak tahu. Soalnya kan manusia ada 3. Persahabatannya adalah manfaat. Nah, silahkan sedekat mungkin dengan orang seperti itu. Nomor 2, persahabatan dengannya adalah keburukan. Kalau begitu jangan dekat sama sekali. Nomor 3, ada orang nomor 3, saya nggak tahu manfaatnya lebih besar atau mudaratnya lebih besar. Karena dia punya madu, dia juga punya racun. Kalau begitu orang ini manusia syubhat. Anda jangan berikan ia persahabatan. Berikan ia ramahnya Anda, berikan ia kebaikan Anda, tapi jangan berikan ia persahabatan. Nah, syubhat itu juga hubungannya dengan, kadang-kadang berhubungan dengan waktu. Berhubungan dengan waktu.
10 menit lagi azan, tidur dulu nggak ya? Kalau Anda tidur, artinya sholat Anda akan terlewat. Tapi tidur nggak ya? Tidur nggak? Anda kemudian ragu di sini. Berarti ini adalah waktu syubhat, kecuali kalau Anda sudah ngantuk berat. Kalau ngantuknya sudah sangat berat, nanti sholat apapun yang dilakukan, tahunya nanti Anda sholat jenazah, padahal sholat zuhur. Baiklah jamaah sekalian. Jadi di urutan yang ketujuh, kebaikan, kemuliaan nomor 7 adalah kemuliaan menjauhi fudulul mubahat. Fudulul mubahat artinya berlebihan dalam hal-hal yang boleh. Bicara itu boleh, tapi kalau berlebihan itu namanya fudul. Memandang itu boleh, tapi kalau berlebihan namanya fudul. Makan itu boleh, kalau berlebihan namanya fudul. Jadi ini kemuliaan yang ketujuh. Baik, ini 7 tingkat kemuliaan. Kita ingin garis bawahi nomor 2, karena kita sedang berbicara roja, kita berbicara tentang ampunan, tentang optimisme dan harapan kepada Allah. Roja ini adalah ibadah hati. Nah, roja ibadah hati yang paling mahal, yang paling bernilai tinggi adalah ibadah hati yang berhubungan dengan nama Allah. Bisa aja jamaah sekalian, Anda optimis selamat. Kenapa Anda optimis? Ya, karena saya berusaha sholat, karena saya berusaha sedekah, karena saya banyak tilawah. Ini harapan Anda, ini bukan harapan terhadap namanya Allah. Ini harapan Anda terhadap amal baik yang Anda lakukan. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, ibadah paling agung pada tingkat yang kedua adalah ibadah hati yang berhubungan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Baik, tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam ayat ini ada 7 poin yang membuat kita melihat Allah dengan harapan yang sangat besar. Yang pertama kata Ibnu Mas'ud, iqbaluhu alaihim walidauhum. Kenapa ayat ini optimisme bagi orang-orang yang berdosa? Pertama, dalam ayat ini Allah yang memanggil, bukan kita yang manggil. Ya Allah ampuni aku, bukan Anda yang manggil. Tapi yang memanggil dalam ayat ini Allah lah yang memanggil Anda. Hei orang yang berdosa, aku punya ampunan, jangan sakit, jangan putus asa. Ini optimisme pertama. Karena dalam ayat ini bukan Anda yang memanggil Allah untuk ampunannya, tapi Allah yang memanggil Anda untuk ampunannya. Subhanallah, ini optimisme yang pertama. Optimisme yang kedua, idhafatuhum ilaihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghubungkan Anda dengan dirinya. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku. Allah tidak mengatakan wahai hamba-hamba, tapi Allah Azza wa Jalla menghubungkan Anda sebagai pendosa dengan dirinya, wahai hamba-hambaku. Nah, ini optimisme yang kedua. Optimisme yang ketiga kata Ibnu Mas'ud, ada uslubul iltifat. Ada pola kata berbalik. Awalnya Allah bicara dengan pola dialek, lalu Allah bicara dengan tidak berbentuk dialek. Coba lihat, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Di sini polanya dialog. Tapi berikutnya Allah sudah tidak berdialog lagi. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa dan Allah itu pengampun penyayang. Nah, perubahan pola dialog dengan pola tidak dialog ini dalam ilmu balaghah dinamakan iltifat. Nah, pola kata iltifat seperti ini menunjukkan bahwa ini berita yang disampaikan, berita yang super penting. Jadi ini bukan berita kecil, ini bukan berita murahan, ini berita yang sangat berbobot. Makanya digabungkan dua pola. Bagian awal adalah pola dialog,
bagian kedua pola cerita. Kan bagian terakhir ini pola cerita. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya, dan sesungguhnya Allah itu pengampun lagi maha penyayang. Seandainya polanya pola dialog, Allah mengatakan sesungguhnya aku mengampuni dosa, sesungguhnya aku maha pengampun. Allah mestinya mengatakan aku, tidak. Allah mengubah gaya bicara. Jadi bagian awal adalah dialog, bagian kedua adalah berita. Kenapa ini terjadi? Ini dalam ilmu balaghah dinamakan iltifat. Dalam bahasa Arab ini dilakukan untuk berita-berita yang sangat penting. Kemudian berikutnya, optimisme yang keberapa nih? Optimisme yang keempat, bahwa idhafatur rahmah ilallah li ajali asma'il husna. Bahwa kasih sayang Allah kepada kalian pendosa bukan karena faktor A, faktor B dalam diri kalian, tapi kasih sayang Allah kepada kalian murni karena Allah Maha Penyayang. Coba perhatikan dalam ayat, la taqnatu mir rahmatillah. Kalian tidak boleh berputus asa dari kasih sayang Allah. Kasih sayang dihubungkan dengan nama Allah. Bisa aja Allah mengatakan, jangan putus asa kalian dari kasih sayangku, menggunakan kata ganti. Tapi Allah tidak menggunakan kata ganti, tapi langsung menyebut nama agungnya. Anda tahu jemaah sekalian, nama Allah semuanya agung, tapi yang teragung dari semua nama agung itu adalah Allah. Itu nama paling agung. Kenapa? Karena makna dari Allah itu adalah uluhiyah. Baik, tadi ketika Allah mengatakan rahmat, Allah katakan jangan putus asa dari rahmatku. Oh enggak begitu. Allah mengatakan jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Maka rahmat dihubungkan langsung dengan nama teragung Allah, yaitu Allah, rahmatullah. Hal ini menunjukkan, kata Ibnu Mas'ud, bahwa kasih sayang Allah kepada kalian bukan karena kalian A, kalian B, karena kalian C. Tidak. Kasih sayang Allah untuk kalian murni karena memang Allah Maha memiliki kasih sayang. Nah, itu kan beda ya. Beda. Misalnya saya cinta seseorang karena dia pintar. Itu artinya aslinya saya nggak cinta. Tapi karena dia punya kepintaran, maka saya cinta. Sehingga cinta saya kepada orang ini karena satu sebab dalam dirinya. Dan itu tidak terjadi dalam ayat. Kasih sayang Allah kepada para pendosa bukan karena kalian punya faktor yang membuat Allah sayang, tidak. Tapi kasih sayang Allah untuk kalian semata-mata karena Allah itu penyayang. Pertanyaan, manakah kasih sayang yang lebih agung? Allah sayang kita karena faktor dari kita, atau Allah sayang kita karena memang Allah penyayang? Tentu kasih sayang Allah ke kita karena Allah penyayang ini lebih besar daripada kasih sayang Allah karena kebaikan, karena faktor. Karena faktor-faktor Anda disayangi itu semuanya faktor-faktor remeh-temeh. Saya mau tanya, apa faktor Anda disayangi? Karena zikir. Zikir Anda itu zikir murahan. Murahan karena isinya adalah kelalaian. Isinya juga kadang-kadang ikhlasnya tidak bagus. Makanya ya Allah sayangi aku bukan karena sesuatu dalam diriku. Ya Allah, kalau engkau menyayangi aku karena faktor A, B dalam diriku, terlalu kecil kasih sayang itu, sekecil kebaikanku, maka sayangilah aku ya Allah karena memang engkau Maha Penyayang. InsyaAllah, maka dalam ayat ini Allah tidak menyayangi orang-orang pendosa tadi karena A, B, dan C, tapi Allah menyayangi mereka murni karena Allah Maha menyayangi. Ini poin satu ini tolong Anda pahami baik-baik. Karena Anda nggak boleh terjebak, ya Allah sayangilah aku karena aku salat. Ya Allah sayangilah aku karena aku baca Quran. Kasih sayang Allah untuk Anda karena kebaikan Anda berarti itu kasih sayang yang kecil, sesuai dengan kecilnya kebaikan Anda. Kalau Anda ingin kasih sayang yang besar, biarkan Allah menyayangi Anda karena memang Allah penyayang. Ya Allah sayangi aku karena kasih sayang, bukan karena aku A, B, dan C. Subhanallahil azim. Sudah berapa tadi?
4 ya. Kemudian faktor berikutnya, faktor yang kelima, tikrarul zahir. Kata Ibnu Mas'ud, optimisme yang kelima dalam ayat bahwa Allah mengulang-ulang namanya. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, innallaha. Allah ulang namanya 2 kali. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah, karena Allah Maha Penyayang. Nomor 2 ini mestinya bisa dengan kata ganti. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah, karena Dia Maha Pengampun. Tapi Allah tidak menggunakan Dia kata ganti atau dhamir, tapi Allah kembali mengulang namanya. Dan nama yang diulang ini adalah nama yang teragung. Nah, pengulangan nama Allah 2 kali, padahal bisa saja nomor 2 digantikan dengan kata ganti, tapi Allah tetap mengulang namanya 2 kali. La taqnatu min rahmatillah, innallah. Diulang 2 kali. Untuk apa itu? Untuk menunjukkan bahwa ini sesuatu yang besar. Artinya, kasih sayang Allah untuk kalian, wahai orang-orang yang berdosa, ini bukan main-main. Ini bukan main-main, ini luar biasa. Baik, karena saking luar biasanya, Allah tidak menggunakan kata ganti, tapi Allah mengulang namanya. Oh ya, kita kumandangkan azan sebentar. Kita lanjut sedikit lagi. Optimisme yang ke-6 dalam ayat tersebut, optimisme yang ke-6 adalah tikrarur rahmah, bahwa kasih sayang untuk para pendosa disebutkan oleh Allah 2 kali. Pertama disebutkan kasih sayang sebagai sifat, nomor 2 disebutkan kasih sayang sebagai nama. La taqnatu min rahmatillah, ini sifat. Innahu huwal ghafurur rahim, ini nama. Jadi Allah ulangi kasih sayang itu dengan 2 pola ungkapan. Kasih sayang dalam bentuk sifat, rahmatullah. Nomor 2 kasih sayang dalam bentuk nama, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ini semakin menguatkan bahwa kasih sayang Allah untuk kalian orang-orang yang berdosa, kasih sayang yang sangat luar biasa. Jadi jangan kalian putus asa, kasih sayang untuk kalian luar biasa. Kemudian optimisme yang ke-7 dalam ayat yang mulia, optimisme yang ke-7 dalam ayat yang mulia, bahwa Allah menggunakan inna sesungguhnya 2 kali. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah mengampuni semua dosa, dan sungguh Allah Maha Pengampun. Allah tidak sebut kata sungguh pun, itu udah sungguh. Wa man asdaqu minallahi qila, karena tidak ada ucapan sebenar ucapan Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah menyebutkan sungguh 2 kali. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah mengampuni semua dosa. Diulang lagi, innahu huwal ghafurur rahim, sungguh Allah itu maha pengampun. Nah, diulang kata sungguh agar kita optimisme ini, jangan lagi kalian putus asa, jangan lagi kalian menganggap ini tidak nyata, karena sungguh-sungguh. Baik, inilah 7 optimisme dalam ayat, hingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katakan bahwa dalam ayat ini adalah ayat terbesar memberikan optimisme kepada orang-orang yang berdosa. Baik, di samping 7 tadi, saya ingin menambahkan sebanyak 5 poin lagi. Optimisme yang ke-8 dalam ayat yang mulia, bahwa Allah menyebutkan pendosa-pendosa itu dengan gelar ibadi, hamba, bukan pendosa. Bisa aja Allah katakan wahai orang-orang yang berdosa. Oh enggak, Allah enggak gunakan kata-kata itu walaupun itu nyata.
Tapi Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hamba. Ketika Allah tidak menggelari Anda dengan gelar yang nyata dengan diri Anda, yaitu pendosa, tapi Allah menggelari Anda dengan hamba, ini makin menunjukkan bahwa Allah benar-benar sayang dengan Anda. Lalu optimisme yang ke-9, bahwa Allah melarang Anda putus asa. La taqnatu, jangan putus asa. Kalau Allah melarang jangan putus asa, larangan ini berarti perintah agar optimis. Sekali lagi, Allah larang putus asa karena larangan itu berarti perintah untuk optimis. Lalu optimisme yang ke-10 dalam ayat, Allah katakan jami'ah, Allah mengampuni dosa. 3, 5, enggak, jami'ah, semuanya diampuni tanpa terkecuali. Yang dikecualikan cuma satu saja, yaitu syirik. Optimisme yang ke-11 dalam ayat, bahwa Allah menamai dirinya dengan Ghafur. Anda tahu, sama dengan Ghafur, Allah adalah Ghafir. Allah Ghafur, Allah Ghaffar. Ghafir mengampuni, Ghafur mengampuni, Ghaffar mengampuni. Tapi dari 3 nama ini Ghafur lebih tinggi. Karena Ghafir Allah mengampuni. Kalau Ghafur Allah sangat-sangat mengampuni, sebesar apapun. Kalau Ghaffar Allah mengampuni sebanyak apapun. Tahu bedanya? Ghafur Allah mengampuni sebesar apapun dosa. Ghaffar Allah mengampuni sebanyak apapun dosa. Kalau Ghafir Allah mengampuni, sekedar mengampuni saja. Jadi dari 3 nama ini, Ghafir, Ghaffar, Ghafur, Allah menyebutkan namanya Ghafur itu. Baik, jamaah sekalian, kemudian optimisme yang ke-12 dalam ayat yang mulia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dhamirul fasl. Dalam bahasa Arab, dhamirul fasl tujuannya adalah taukid, untuk menguatkan. Dalam ayat Allah berfirman, innahu huwal ghafurur rahim. Huwa di situ itu penguat. Secara makna tidak keliru kalau tidak ada huwa. Innahu ghafurur rahim. Enggak salah dari segi makna. Tapi karena Allah ingin memberikan pernyataan yang betul-betul kuat, ditambahkan huwa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, dia benar. Sama aja dalam qul huwallahu ahad, qul Allahu ahad, sama kan? Katakan Allah itu esa. Tapi supaya ini memiliki bobot, supaya lebih kuat, supaya lebih taukid, ditambahkan qul, ditambahkan huwa. Qul huwallahu ahad. Enggak salah artinya qul Allahu ahad itu enggak salah. Tapi agar maknanya kuat, ditambahkan huwa, katakan dia, Allah itu benar-benar esa. Maka di sini pun Allah katakan innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, dia benar-benar. Dia benar-benar. Dari mana muncul makna dia benar-benar? Huwa ini dimunculkan, disebutkan untuk menguatkan, untuk menguatkan pernyataan. Baiklah jamaah sekalian, jadi itulah 12 optimisme yang tersembunyi di dalam ayat ini. Sebetulnya kalau waktu nggak selesai masih ada beberapa lagi, tapi waktu sudah selesai, poin-poin penting insya Allah sudah tersampaikan. Pada intinya ayat 53 surat Az-Zumar ini memutus segala alasan-alasan putus asa terhadap Allah disebabkan karena dosa-dosa kita. Baik, alhamdulillah waktu kita sudah selesai. Demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.